Ya, kullu ibni Adam, semua anak cucu Adam, turunannya, semua bagian tubuh anak cucu Adam, ya'kuluhut turab, semuanya akan dimakan oleh tanah. Seluruh bagiannya akan habis oleh tanah dimakan, illa, kecuali warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinar salam semoga dicurahkan kepada ya habibana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga para ahli iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada para sesepuh, para ustadz, para tokoh, wabil khusus ketua DKM, ya, terus juga masyarakat yang ada di lingkungan masjid atau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena saya pertama kali datang ke sini, mungkin banyak yang tidak kenal Pak. Untuk itu mohon izin ya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Seringkali disampaikan kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi persoalannya bukan masalah sayang ya. Kalau sayang ada di rumah ya, cinta dan kasih sayang ada di rumah. Tapi persoalannya kalau misalkan mustami tidak timbul rasa kasih dan sayang terhadap penceramah, mana mungkin ceramahnya didengar, gitu aja. Ya, kalau misalkan mustami itu sudah ada rasa kasih sayang, insya Allah walaupun hanya 1-2 ayat yang disampaikan, insya Allah kena nempel di hati, nempel di otak, mudah diamalkan. Itu. Untuk itu sekali lagi mohon izin ya. Nama saya tadi sudah disebutkan, Rizal Nugraha. Adapun tema yang insya Allah disampaikan pada malam hari ini sesuai pesanan dari panitia ya. Khususnya saya informasinya dari rekan-rekan dari kawan ukhuwah. Temanya adalah jiwa muda yang bertakwa. Ini sungguh luar biasa. Temanya singkat, padat, dan berbobot ya, luar biasa. Jiwa muda yang bertakwa. Paling tidak ini ada 3 kata yang sering kali kita dengar, sering kali kita dengar di TV, di ustadz dan sebagainya ya. Dan mungkin juga sudah kita pahami betul 3 kata ini. Yang pertama jiwa, udah sering dengar kan Pak ya, apalagi rumah sakit jiwa ya. Itu. Yang kedua muda, muda itu berarti para pemuda. Luar biasa di sini banyak remaja dan para pemuda. Yang terakhir takwa. Nah, walaupun memang ini sering kita dengar dan sudah kita pahami, mohon izin Pak, sedikit saya urai ya, sedikit urai terkait dengan 3 kata ini. Mudah-mudahan dengan seringnya disampaikan itu mudah terekam dalam otak kecil kita. Kalau sudah terekam di dalam otak kecil, insya Allah itu mudah untuk diamalkan. Insya Allah Pak ya. Kalau satu dulu ya, jiwa dulu. Jiwa itu bagian daripada manusia. Nah, pertanyaannya, manusia itu terdiri dari berapa unsur? Berapa unsur? Berapa? Yang berapa? 2. Oh salah ya. 3 ya. Ya, 3. Memang dulu kita kenal ada 2 ya. Ada apa? Ada jasad, ada ruh. Nah, sekarang kita lengkapi Pak. Ada jasad, ada ruh, ada jiwa. Ada juga yang menyampaikan dari alim ulama itu
jasad, jiwa, dan akal. Ya. Nah, kalau lebih sederhananya, lebih mudah itu jiwa. Baik. Yang pertama Pak, bagian daripada unsur manusia itu ada yang disebut dengan jasad. Jasad itu kumaha? Oh iya, nah iya jasadnya, iya jasad sadaya. Orang perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Jadi ada seorang sahabat yang sudah beriman, dia ngobrol sama temannya yang belum beriman. Ya, ini obrolan orang yang belum beriman, yang sudah beriman dengan orang yang belum beriman, sambil menasehati Pak. Bagaimana nasihatnya? Akafarta, apakah engkau akan kafir terhadap Allah? Orang memiskin Pak ya. Apakah engkau akan menutup diri terhadap Allah? Dari kafir mas, nama kasar namanya. Padahal mah lemas dari kafir, lemas. Jadi artinya menutup diri, hatinya ditutup. Lamun aya anu cinta ka seseorang, nutup hatena kumaha? Wajar kan? Nah, gitu. Jadi Allah bahasanya luar biasa. Kafir itu menutup diri. Apakah kamu akan menutup diri terhadap Tuhanmu? Ya. Billadzi khalaqaka, yang telah menciptakan kamu. Dari naon diciptakan manusia? Dari min turab, ya, dari tanah, summa min nutfah. Nggak nutfah kan? Dari air mani. Di ayat yang lain min solsol min hama'in masnun, dari air yang dipancarkan, air sok mancer teh naon? Air mani gitu ya. Puntennya ya bahasana campur. Orang Garut pada gini, kadang Indonesia, kadang Sunda. Sunda nanti mati lemes. Punten banyak. Summa min nutfah, dari nutfah gitu ya, dari air mani. Summa sawwaka rajulan, kemudian Allah jadikan kamu menjadi lelaki yang sempurna. Tuh. Luar biasa. Hanya satu-satunya makhluk di dunia ini atau di alam semesta ini yang Allah sempurnakan. Siapa itu? Manusia. Betul ya? Seperti itu. Namun sayangnya Pak, kalau yang namanya jasad itu tidak ada yang abadi. Karena diciptakan dari tanah, maka akan kembali menjadi tanah dan akan hancur lebur. Gitu. Kalau kita perhatikan di dalam hadis Bukhari atau hadis Muslim, qala Rasulullah SAW, kullu ibni Adam, seluruh anak cucu Nabi Adam. Nah, ai urang cucu Nabi Adam lain. Leres teh? Bisi kitu nuturkeun teori orang barat, urang teh evolusi tina monyet. Turunan monyet, turunan Nabi Adam. Nabi Adam sepakatnya. Kalau kita turunan Nabi Adam, itu artinya kataklif ku hadis dia. Kena ku hadis dia, ya. Kullu ibni Adam, semua anak cucu Adam, turunannya, semua bagian tubuh anak cucu Adam, ya'kuluhut turab, semuanya akan dimakan oleh tanah. Jadi habis Pak. Dia nu kasep mana di dia nu kasep? Baru dakene mah kasep biasana. Kasep kayak mah kunaon dimakan sama tanah gitu. Ya. Jadi ulah bangga ku kasep, ulah bangga ku geulis neng. Da soalan naon salena bakal kasep di tanah. Nah, seluruh bagiannya akan habis oleh tanah dimakan. Illa, kecuali ayat pengecualian. Illa ajbad danabi, tulang ekor. Jadi tulang ekor itu tidak hancur Pak, hanya satu-satunya. Kenapa? Minhu khuliqa, daripadanya kita diciptakan, ya. Wa fihi yurakabu, dan daripadanya pula nanti kita di akhiratnya akan disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi tulang ekor itu susah untuk dihancurkan. Banyak peneliti yang mencoba, makanya ada yang sampai dibakar, ada yang dihancurkan, dijadikan abu, tetap saja unsur-unsurnya nggak hilang. Unsur-unsur molekul ininya nggak hilang Pak, tulang ekor itu. Jadi semua memori yang ada dalam diri kita itu terekam di dalam tulang ekor.
disesakeun ku Allah teh mungkin dihirupkeun deui urang teh disusun deui bahasana yurokabu nanti akan disusun kembali. Kalau dalam hadis Bukhari itu nanti akan dirakit kembali lah gitu, sama saja. Nah, baik, itu terkait dengan jasad. Nah, yang kedua apa? Ruh. Tadi kan jasad, sekarang ruh. Nah, terkait dengan ruh itu, manakala sudah Allah sempurnakan kamu menjadi seorang yang sempurna, maka di dalam ayat surat Al-Hijr ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza sawaituhu, maka apabila aku sempurnakan kejadiannya, wa nafahtu, aku tiupkan ruh min ruhi, dari ruh ciptaanku, ya, dari ruh ciptaanku, fihi ke dalam rahim, min ruhi dari ruh ciptaanku gitu. Wa nafahtu fihi min ruhi. Setelah Allah tiupkan ruh ciptaan Allah kepada diri kita, maka apa yang terjadi? Faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kamu sekalian dengan bersujud. Siapa yang disuruh bersujud kepada manusia? Seluruh alam semesta, termasuk malaikat sekalipun disuruh tunduk dengan cara bersujud. Tapi sujud di dia lain berarti nyembahnya, tetapi menghormati. Itulah kenapa bahwa kita itu semua adalah sebagai seorang khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifah itu lain khalifah anu di luhur-luhur. Kan aya istilah khalifah fil ard, eta mah jajaduga di dunia. Tapi kita sendiri khalifah, pengganti daripada kekuasaan Allah di muka bumi. Minimal urang teh nguasaan motor kudu tunduk ka urang. HP gitu kan kudu tunduk ka urang. Ngangon domba kudu tunduk ka urang kan gitunya. Jadi urang teh khalifah sadayana. Nah, jadi Allah memberikan ruh kepada kita sehingga manusia bisa gerak. Kapan itu terjadi? Jadi ketika 120 hari atau 4 bulan kurang lebih, itu Allah tiupkan ruh kepada jasad yang ada di dalam rahim ibu, ya. Nah, ketika itu juga kita sudah mulai bergerak, rahim gerak-gerak itu lama-lama sampai di tajongan eta si mama. Upami tos sepuh mah cenah kakirangan teh kakirangan vitamin B. Naon sababna? Lumpat kana soca burem, lumpat kana hidung bengek, lumpat kana letah bahelo, lumpat kana tikorok batuk, lumpat kana ceuli bongi, lumpat kana kaki beuleuh. Segala rupa vitamin B na kurang eta sepuh mah gitu. Ya, makana pasihan tah vitamin B kusaha kumurang kali. Ya, gitu bela menjadi sepuh teh. Bapakna, ibunya bela kurang gitu. Usaha deui atuh bela kurang ya.